akan bahas dulu terkait pengantar sistem komputernya. Kita cek di Bapak cek di ini, kita cek di PowerPoint Bapak. Nah, untuk hari ini agenda kita adalah pertama kita akan bahas dulu terkait pendahuluan. Nah, sini kita akan bahas eh, terkait sejarah komputer dulu, sejarah sistem komputer. Nah, setelah itu baru kita akan bahas perkembangan perangkat keras hardware komputer. Setelah itu baru kita bahas terkait media penyimpanan data dan program komputer. Nah, untuk ini yang 3 dan 4 ini kita akan bahas minggu depan. Nah, untuk sekarang kita akan bahas dulu yang ini pendahuluan dan perangkat keras satu hardware komputer dulu. Oke. Eh, Nah, pertama kita akan mulai dengan pengantarnya. Kenapa, untuk apa komputer digunakan? Nah, pastinya saudara dan saudari semua sudah tidak asing lagi dengan komputer ya, dan sudah pasti menggunakan komputer setiap hari. Untuk apa aja? Contohnya untuk mahasiswa, pastinya nanti akan menulis artikel penelitian menggunakan komputer, mencari bahan pembelajaran itu seperti membuat tugas, mencari sumber teori seperti itu ya untuk menggunakan komputer, mengirim pesan dan kelas online juga pasti menggunakan komputer. Nah, ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa komputer ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, tidak hanya di kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, nanti ketika kalian sudah selesai kuliah, ketika kalian sudah menuju dunia kerja, nah komputernya juga tidak akan terlepas dari kehidupan kalian dalam bekerja, terutama seperti melakukan analisa data, membuat absen, absen presentasi ya seperti itu ya. Nah, melakukan transaksi bisnis. Nah, untuk absen ini Bapak lihat sekarang udah canggih-canggih nih, karena di dunia kerja itu sekarang absennya sudah connect ke GPS ya, sudah di handphone. Jadi kalian mau absen itu tinggal buka aplikasi di handphone, tinggal diklik, pastikan posisi kalian sudah di kantor, atau kemudian kalian foto, dan itu sudah mengenali wajah kalian bahwa kalian berada di kantor atau tidak, seperti itu. Nah, itulah kecanggihan di dunia kerja sekarang, sampai absen saja sudah pasti menggunakan komputer dan AI seperti itu. Nah, untuk melakukan transaksi bisnis juga pasti tidak terlepas dari penggunaan komputer nih. Ya. Nah, berkomunikasi dan bahkan untuk yang bekerja di pabrik pun, di bengkel pun sekarang juga tidak terlepas dari penggunaan komputer, karena semua alat, semua mesin itu pasti mengendalikannya menggunakan komputer tuh. Bahkan Bapak lihat sekarang untuk alat-alat yang seperti dulu, alat berat itu ya, Bapak lihat terakhir Bapak lihat itu malah sudah ada yang di remote tuh. Seperti alat berat itu seperti eskavator yang kerja-kerja di tambang di Papua, itu semuanya alat-alat beratnya di remote dari kantornya seperti itu. Jadi memang sekarang itu komputer ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Bahkan di rumah tangga pun juga seperti itu. Dulu yang kita bayar tagihan itu bayarnya ke kantor PLN gitu ya, bayar tagihan PDAM ke kantor PDAM. Sekarang bayar tagihan cukup di rumah saja, di handphone. Belanja online juga seperti itu. Dulu kalian mau beli sambal lado itu ya, itu pergi ke pasar dulu, giling dulu, masak dulu. Kalau sekarang beli sambal lado tinggal klik online, besok udah sampai barangnya. Segitu canggihnya sekarang, zaman sekarang ini. Nah, termasuk juga berkomunikasi. Pada saat ini sekarang sudah sangat jarang nih mahasiswa yang menggunakan telepon, menggunakan apa, jalur seluler ya. Pasti banyak yang menggunakan telepon itu berkomunikasi itu menggunakan WA, telepon WA atau telepon di Telegram atau di Instagram ya. Karena itu memang bagian dari teknologi informasi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Termasuk juga hiburan ya, hiburan ini pasti menggunakan komputer, teknologi informasi ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk membahas kenapa teknologi informasi komputer itu bisa sampai sekarang, sampai di titik kita kondisi sekarang ini, kita tidak bisa terlepas dari sejarah kenapa dari mana dia berasal seperti itu. Nah, untuk komputer ini sendiri kita bagi menjadi 5 generasi dari komputer, dimulai dari tahun 1940, yaitu zaman Perang Dunia II dulu ya, yang menjadi cikal bakal munculnya kebutuhan untuk menggunakan komputer. Nah, berikutnya ke 1950 itu mulainya ada yang disebut dengan transistor, yaitu sebuah hardware yang digunakan di komputer. Nah, 10 tahun berikutnya baru masuk ke dunia IC, integrated circuit.
ditemukannya integrated circuit. Nah, disinilah kita baru menemukan namanya keyboard, monitor, memori aplikasi segala macam ya. Nah, sebutan berikutnya sekitar 1970-an. Nah, di zaman inilah yang menjadi istilahnya milestone besar untuk teknologi IT nih. Karena dari sini sampai ke depan itu sepertinya sudah mulai ada penurunan dan stagnan seperti itu. Dengan harapan nanti di zaman berikutnya ketika quantum computing sudah mulai bisa digunakan secara massal, nah itulah menjadi milestone berikutnya dari generasi-generasi komputer berikutnya. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama ya. Dari 1940 itu zaman komputer-komputer pertama kali ada ketika Perang Dunia II, namanya adalah komputer pertama itu kalau kalian cari di Google, di Wikipedia atau segala macam namanya ENIAC gitu. Kita bahas pertama terkait komputer pertama ini. Nah, ini dia. Komputer generasi pertama. Namanya ENIAC. ENIAC ini kepanjangan, ada kepanjangan, Papa lupa kepanjangan apa. Tapi intinya pada zaman ini tuh komputer itu masih berukuran sangat besar, bahkan sebesar kamar kalian, sebesar ruang auditorium di kampus kita ya, seperti itu ya. Nah, pada zaman ini juga kita mengetik program itu masih menggunakan kertas. Dan outputnya hasil program kita juga menggunakan kertas. Ini saya lihat kan di sini ya. Ini mesin tik ini digunakan untuk ngetik program dulu nih. Nah, program itu diketik menggunakan mesin tik ini, hasilnya adalah dalam bentuk kertas. Kertasnya yang diinputkan ke mesin-mesin besar ini. Mesin besar ini adalah komputer nih. Nah, nah ini pada zaman itu menggunakan vacuum tube namanya. Vacuum tube ini yang bulat-bulat ini vacuum tube ini. Untuk menyimpan data atau menyimpan kondisi, menyimpan apa memori ya seperti itu ya. Nah, ini dia kurang lebih bentuk vacuum tube itu, yang ini yang bulat-bulat ini. Ini yang menyebabkan kenapa komputer-komputer zaman dulu itu berukuran sangat besar-besar, berukuran sebesar ruangan besar ya, sebesar gedung auditorium, sebesar kamar seperti itu ya. Nah, karena memang komponennya besar-besar semua seperti ini. Nah, ini juga punch card atau punch card ya yang digunakan untuk mengetik program dulu. Nah, untuk yang gambar kalian lihat di layar ini gunanya untuk menampilkan ini. I would like to say thanks to all your visitor. Please keep coming back. Nah, ini semua dalam sini nih, yang lubang-lubang ini. Ini kertas ya, kertas. Ini ada lubang-lubangnya. Nah, ini adalah kita gunakan dulu untuk memasukkan program ke dalam komputer pada zaman itu, seperti itu. Nah, kalau kalian pernah belajar main game atau menggunakan program, kalian pernah pasti familiar dengan istilah yang namanya bug. Nah, bug program ini ada bugnya nih seperti itu. Ini ada bug ini menyebabkan kita tidak bisa pakai program ini. Nah, bug itu sebenarnya muncul dari penggunaan sejarah awal program ini. Bug itu dari bahasa Inggris artinya adalah ini ya serangga. Nah, kalau ada serangga yang menggerogoti kertas ini, yang seperti rayap atau segala macam ya, alhasil kertas ini akan rusak ya. Nah, rusaknya kertas ini menyebabkan program error. Nah, itulah kenapa istilah bug itu menyebabkan digunakan untuk istilah program yang error seperti itu. Karena zaman dulu seperti ini ya, ketika kertas ini digigit serangga, maka programnya akan error, makanya dibilang bug menyebabkan program jadi error. Ada lagi istilah namanya patch. Kalau kalian main game seperti itu ya, update baru, patch 1, patch 100, patch 1022 seperti itu. Nah, patch itu gunanya untuk memperbaiki rusak dari gara-gara bug tadi. Misalnya kertas ini digigit serangga, digigit rayap seperti itu. Patch itu bahasa Inggris artinya tambal ya. Jadi kertas ini perlu kita tambal. Nah, ketika kita tambal, baru programnya bisa jalan lagi. Nah, istilah patch itu yang sekarang masih kita pakai di dunia programming untuk menyatakan perbaikan dari hasil dari bug sebuah program. Nah, itu dia sejarah istilah bug sama patch di programming karena kertas ini dulu penyebabnya seperti itu. Nah, berikut kita lompat 10 tahun berikutnya ya ke tahun 1950-an. Nah, ini namanya transistor. Nah, komponen-komponen seperti ini pasti kalian pernah temukan juga di zaman sekarang, seperti di speaker ya, speaker lama atau di barang-barang elektronik lama, di spesifik di komputer apa, di monitor yang tabung gitu. Ini masih ditemukan kayak gini. Nah, ini komponen yang membuat sebuah komputer zaman tahun 1950-an dulu waktu itu.
Nah, pada zaman ini juga lah kita masih yang kita menemukan yang namanya hard disk sama apa? Tape seperti ini. Nah, ini teknologi yang masih sampai sekarang masih kita gunakan karena emang reliable-nya masih paling bagus, tidak bisa belum ada yang bisa menggantikan dari sisi reliabilitas untuk penyimpanan data untuk ini ya. Nah, 10 tahun berikutnya eh, tahun 1960-an ya, saudara dan saudari ya. Nah, baru ditemukan namanya IC, Integrated Circuit. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini adalah namanya IC. Ada kaki-kakinya ya seperti ini ya. Ini untuk inputnya, untuk outputnya. Nah, ini kalau dibuka di atasnya ini yang hitam ini isinya seperti ini nih. Ada kaki-kaki masing-masing kaki tadi ini itu terhubung ke bagian yang ini, ya kabat kecil ini akan terhubung ke bentuk yang kotak kecil ini. Nah, kotak kecil itu isinya adalah gerbang-gerbang logika sama sirkuit-sirkuit apa elektronik yang seperti ini. Ya, kalian lihat di layar kalian. Nah, jadi dari yang tadi bentuknya besar menggunakan vacuum tube, nah ketika ditemukannya IC seperti ini, maka bentuknya bisa kita kecilkan sekecil-kecil mungkin. Ini aja udah dilihat pakai mikroskop nih. Kita kecilkan sekecil mungkin menjadi berukuran seperti ini sirkuitnya ya. Nah, ini tahun 1960-an. Nah, masuk 1960-an juga, masih di 1960-an juga. Nah, zaman inilah kita menemukan yang namanya komputer yang berukuran besar tadi, yang seukuran kamar kita ya, seukuran ruangan gitu besar, seukuran pabrik, bisa kita taruh di meja kita, namanya desktop komputer, komputer di atas meja seperti itu. Nah, ini bentuknya tahun 1960-an. Di zaman ini juga kita baru menemukan namanya sistem operasi ya, seperti ini IBM Personal Computer. Nah, ini adalah gambar dari hard disk atau memori pada zaman itu, 1960-an. Dan ini yang besar ini cuma bisa menyimpan sebesar 128 kilobyte. Sementara zaman sekarang untuk micro SD yang sekecil ini saja sudah bisa menyimpan sampai puluhan tera bahkan ratusan tera bahkan ya. Nah, itulah sebuah kelompatan besar di dunia IT kita pada zaman itu. Nah, masuk ke era 1970-an sampai sekarang 2023, perkembangan hardware ini semakin mengalami pendataran ya, datar, datar dan stuck. Jadi tidak seperti dulu yang naiknya leap seperti itu cepat seperti itu. Sekarang perkembangannya lebih ke naik dikit 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 datar kayak gitu. Nah, pada zaman inilah kita baru menemukan namanya mikroprosesor yaitu itu adalah milestone besar pada zaman 1970-an yang menyebabkan perusahaan Intel seperti sekarang ini. Nah, tadi microchip yang ukurannya ke micro IC, integrated circuit yang ukuran tadi yang kalian lihat di slide sebelumnya ya, itu sudah bisa berukuran sangat kecil lagi dengan kaki-kaki yang lebih banyak seperti ini. Nah, ini baru masuk ke era mikroprosesor. Nah, kenapa era mikroprosesor ini tidak bisa terlepas dari Intel? Karena memang pada zaman itu Intel menemukan yang namanya Intel C4004. Nah, ini merupakan istilahnya revolusioner. Kenapa bilang revolusioner? Karena semua orang pakai ini. Dimanapun komputer desktop pada zaman itu pasti pakai ini. Dan memang pada zaman itu Intel nggak ada saingan. Satu-satunya perusahaan di dunia yang bisa membuat mikroprosesor seperti ini ya cuma Intel pada zaman itu. Nah, beda dengan sekarang ketika sudah mulai ada apa saingannya seperti AMD, Snapdragon seperti itu, maka era-era kemasan Intel mulai menurun seperti sekarang. Nah, ini adalah chip pertama yang dibuat oleh Intel, C4004, yang menjadikan Intel perusahaan besar seperti saat ini. Nah, ini adalah prosesor terbaru ya. Ini kalau nggak salah generasi 13 nih. Core i7 generasi 13 yang baru rilis tahun ini, 2023. Terlihat beda ukuran, beda jumlah pitnya sangat jauh beda ya dari yang jumlah pitnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi ratusan pin di sini. Ini adalah pengganti dari pin-pin yang ada di sini ya. Seperti itu. Nah, itu tadi kita bahas era sekarang.
Nah, era sekarang juga tidak terlepas dari namanya GUI ya, smartphone, mouse seperti itu. Nah, di era masa depan ini akan kalian songsong, yang akan anak-anak kalian dan yang akan disongsong oleh cucu-cucu kalian nanti adalah era ketika quantum computing sudah bisa digunakan secara massal. Untuk sekarang memang belum bisa, tapi kemungkinan sekitar 20 atau 10 tahun lagi kita sudah menemukan quantum computing di tempat-tempat yang kita rasa umum seperti itu. Nah, perkembangan masa depan yang paling gampang kita lihat adalah pertama dari segi voice recognition ya. Nah, ini populer sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu lah. Kalau kalian pernah dengar, kalau pasti kalian pernah gunakan namanya Siri atau Google Google apa ya, Google Voice kayak gitu ya. Atau yang udah mau ditutup sekarang Microsoft Cortana. Nah, itu adalah perkembangan namanya voice recognition. Jadi komputer ini bisa mengerti suara yang kita hasilkan seperti itu. Itulah bagian dari uh, perkembangan teknologi IT komputer ya, yang memang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan sebenarnya kalau kalian tahu itu Google Voice itu sebenarnya aktif 24 jam itu. Jadi pernah ada penelitian dulu sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu, ketika seseorang itu sering bilang sesuatu di handphonenya mati, handphone dalam keadaan layar tidak hidup ya. Dia sering bilang, saya mau beli makanan bayi, saya mau beli barang-barang bayi, padahal dia tidak punya bayi ya. Saya mau beli makanan bayi, saya mau beli barang-barang bayi, semuanya. Pokoknya dia sering bilang kayak gitu di depan handphonenya. Entah kenapa, 1 minggu kemudian atau 3 hari kemudian, muncul banyak iklan tentang barang-barang bayi di browsernya seperti itu. Nah, itu adalah bukti bahwa voice recognition ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Karena memang handphone kita ini selalu mendengarkan kita. Apa yang kita bilang, dia selalu mendengarkan kita. Nah, itu akan menjadi bahan oleh perusahaan-perusahaan seperti Google untuk menjadi bahan iklan kepada kita seperti itu. Cobalah kalian kalau nggak percaya. Itu sudah penelitiannya sekitar 10 tahun yang lalu. Bahwa sebenarnya Google Voice ini selalu aktif 24 jam untuk mendengarkan apa yang kalian bilang seperti itu. Nah, itu langsung masuk ke server Google. Nah, itu contoh dari voice recognition. Nah, berikutnya yang paling penting juga namanya quantum computing. Nah, quantum computing ini kalau sekarang masih dari segi konsep, masih jauh dari kata matang. Nah, ini contoh dari quantum computing yang ada di perusahaan Google ya. Ini CIO-nya Google. Ini adalah penelitinya. Ini contoh dari quantum computing yang ada di perusahaan Google. Nah, diharapkan nanti ketika quantum computing ini sudah bisa digunakan secara massal, nanti keterbatasan yang kita temukan di hardware zaman sekarang itu tidak lagi bisa dientaskan, bisa dihilangkan. Nah, kenapa perkembangan teknologi kita seperti stagnan sekarang? Karena memang dari segi fisika nggak mungkin sesuatu itu dikerjakan serapat sekecil itu. Karena kan memang dari perkembangan zaman dulu itu kita membuat komponen itu semakin kecil, makin kecil, makin kecil ya. Dari ukurannya, bentuknya seukuran rumah, seukuran kamar gitu ya. Nah, diperkecil, diperkecil sampai bisa di handphone kalian, diperkecil lagi sampai masuk ke jam tangan gitu ya. Diperkecil lagi sampai seukuran chip yang kecil ya, gitu ya. Nah, itu akan sampai di masa kita nggak mungkin lagi membuat komponen yang sekecil itu. Nah, itu menjadi keterbatasan yang kita temukan di zaman sekarang. Dan yang terakhir itu yang bisa menembus level sekecil 7 nanomikron itu cuma perusahaan AMD. Nah, Intel itu sekarang menjadi ketinggalan karena dia tidak bisa menembus mikroprosesor yang bisa sampai 7 nanomikron seperti itu. Kalau besok sekitar 5 atau 10 tahun lagi ada yang bisa menembus sampai 3 atau 4 nanomikron, mungkin masih bisa kita menemukan bahwa teknologi kita semakin maju. Tapi kalau tidak ada juga yang bisa menembus dari 7 mikron itu, maka kita akan tetap stagnan di sekarang ini sampai quantum computing bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, itu yang terjadi di zaman sekarang. Lalu ada lagi istilahnya nanoteknologi. Nah, ini juga teknologi yang akan datang, yang akan ditemukan di masa depan ya. Nah, teknologi ini seperti robot-robot yang berukuran sangat kecil. Nah, ini
kaitannya sangat erat dengan dunia medis karena dengan menggunakan robot-robot kecil ini kita bisa membuat otomatisasi untuk apa ya untuk pengobatan seperti itu. Oke. Kalau koneksinya putus-putus nanti kita silakan dilihat rekamannya di apa ya di e-learning nanti apa upload juga rekamannya di e-learning kok. Oke. Nah, satu lagi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kalian juga sebagai mahasiswa nih, namanya natural language processing. Nah, kalau kalian kalian pasti pernah buka TikTok, Instagram seperti itu ya, pasti banyak kalian temukan namanya Chat GPT, kalian temukan lagi namanya bot, kalian temukan lagi namanya chatbot kayak gitu. Nah, itu adalah hasil dari pengembangan namanya natural language processing. Jadi komputer itu sekarang bisa berkomunikasi dengan kita menggunakan teks, dia bisa mengerti apa yang kita maksud, dia bisa memproses respon dari percakapan kita seperti itu. Itu adalah hasil teknologi natural language processing namanya. Tidak hanya chatbot, tidak hanya chat GPT seperti itu ya. Hal ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam seperti translasi bahasa, Google Translate ya seperti itu ya. Dan menganalisa dokumen seperti Turnitin, pencarian online itu seperti kalau kalian ketik di Google itu, kalau kalian menggunakan Google sekitar 20 tahun yang lalu, itu pencarian cuma berdasarkan teks. Jadi kalau kalian cari ABC misalnya di Google kan, itu akan keluar website-website yang mengeluarkan berisi teks ABC. Tapi kalau zaman sekarang, kalian ketik ABC di Google, itu Google tuh udah pinter. Karena dia bisa mengerti apa yang kita maksud. Yang kita maksud ini ABC ini baterai ABC kah? Atau ABC abjad kah? Seperti itu. Nah, itu adalah contoh perkembangan teknologi natural language processing. Jadi komputer itu bisa mengerti apa yang kita maksud cuma dengan sedikit sedikit kata-kata seperti itu. Nah, juga predictive text. Nah, kalau kalian memakai handphone tuh ya predictive text, misalnya kalian ngetik ini muncul kata-kata berikutnya apa di layar teks kalian di layar handphone kalian, itu adalah bagian dari pengembangan NLP juga namanya. Nah, social media monitoring, sentiment analysis ini lebih banyak di sisi ini nih, sisi ketika politik-politik sudah mulai muncul. Jadi kalau kita bisa menganalisa, misalnya orang ini, misalnya calon ini dia responnya bagus enggak dari masyarakat seperti itu menggunakan namanya sentiment analysis. Nah, ini adalah teknologi yang tidak akan bisa kalian lepaskan dari kehidupan kalian di masa depan. Namanya natural language processing. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi teknologi yang tidak kalah pentingnya namanya computer vision. Nah, ini di masa depan pasti akan kalian temukan juga. Dan sekarang juga pasti ketemukan ya. Kalau kalian di Padang ini, kalian pasti tahu di beberapa simpang jalan kita seperti di simpang di Lamun Ombak yang di ini ya, Lamun Ombak yang di Katip, simpang di bypass juga ada tuh di simpang bypass, di simpang di dekat PA juga ada kalau nggak salah. Itu sudah menggunakan ini computer vision. Jadi di simpang-simpang jalan itu kita sudah pasang kamera, polisi-polisi sudah pasang kamera. Kamera itu akan secara otomatis memoto mobil dan motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Nah, itu adalah hasil dari teknologi computer vision ini. Dan itu belum kalian temukan sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, ini baru kita temukan 2 atau 3 tahun yang sekarang di Indonesia nih. Kita aplikasikan. Penemuannya udah lama sebenarnya. Udah sekitar 20 tahun, tapi aplikasinya baru sekarang ini. Nah, ini contohnya ya. Secara otomatis mobilnya difoto di jalan, langsung diketahui bahwa mobilnya ternyata plat nomor ternyata palsu, bahwa plat nomor ini tidak seharusnya untuk mobil ini seperti itu. Nah, itu yang menganalisa tidak orang sebenarnya. Itu menganalisa adalah otomatis di komputernya. Nah, zaman dulu itu belum ada. Sekarang udah ada teknologi seperti itu. Nah, tidak hanya untuk ini ya, tidak hanya untuk mendeteksi tilang seperti tadi. Jadi computer vision juga bisa kita gunakan untuk
mobil yang bergerak secara otomatis. Nah, seperti itu, self-driving vehicle. Nah, ini pasti sudah ada di mobil-mobil baru ya. Kalau nggak salah itu mobil yang seperti Rise tipe paling tinggi sudah ada fitur ini, self-driving vehicle. Walaupun dia cuma terbatas ya fiturnya. Nah, facial recognition ini kalian pasti sudah pakai nih di handphone kalian, ada fitur-fitur seperti itu ya, bisa menentukan ini umurnya berapa kayak gitu. Ini laki-laki atau perempuan, itu adalah teknologi dari computer vision tuh. Nah, di sisi healthcare ini kita bisa gunakan untuk mendeteksi secara otomatis. Contohnya seperti kita deteksi orang ini bisa terkena serangan jantung atau tidak dari rekaman EKG-nya, bisa seperti itu. Atau yang paling kalian sering gunakan itu di handphone kalian, menggunakan Google Kamera ya. Jadi ketika kalian foto, kemudian teksnya itu langsung kebaca jadi tulisan. Nah, itu adalah teknologi dari computer vision. Contoh lain ada lagi super resolution ini. Jadi ini jarang kalian temukan sih, tapi kita bisa menyimpan gambar yang ukurannya sangat besar, seperti gambar alam semesta, seperti itu ya, gambar ukuran bumi. Nah, itu bisa kita simpan menggunakan teknologi ini, super resolution imaging. Nah, ada lagi AR, ini bagian dari computer vision, augmented reality. Jadi kita bisa baca sudut-sudut ruangan ya, kita bisa baca sudut-sudut meja, kita bisa baca apa namanya, surface ya, tempat itu dari gambar yang muncul di gambar ditangkap oleh kamera seperti itu. Itu adalah teknologi di masa depan yang akan kalian temukan. Hasil dari pengembangan teknologi IT seperti itu. So, apa yang harus kita lakukan dari semua teknologi yang kalian lihat tadi? Apakah kita harus takut, atau apakah kita harus cemas, atau apakah kita harus pusing? Enggak, jangan kayak gitu ya. Tugas kita cuma menggunakan. Untuk sekarang tugas kalian cuma menggunakan. Biarlah orang-orang yang ahli di bidang itu yang mengerjakan, yang apa ya, yang memikirkan bagaimana cara untuk mengembangkannya. Biarlah orang bilang. Kalau kalian yang non IT ini, tugas kalian adalah untuk menggunakan. Enjoy aja, silakan digunakan uh, sebisanya gitu ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jam berapa nih? Oke, jam 9. Untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang penting kalian bisa terus bertahan hidup seperti itu ya. Bertahan hidup emang parah banget ya, enggak juga sih. Yang penting bisa teknologi ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita seperti itu. Nah, kita seperti itu. Yang penting kalian bisa menggunakannya, kalian paham teknologi itu ada, kalian bisa manfaatkan teknologi itu untuk menjadi memudahkan hidup kalian. Karena teknologi seperti itu. Teknologi itu kalau kalian bisa gunakan dengan baik, akan memudahkan hidup kita. Tapi kalau kalian tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, maka kita akan terjerumus, kita akan tergerus oleh zaman, kita akan ketinggalan seperti itu ya. Jadi itulah satu kenapa kalian diwajibkan belajar mata kuliah ini untuk membuat kalian terbuka pikiran kalian tentang teknologi di masa depan, tidak lagi berada dalam seperti katak dalam tempurung ya. Jadi kalian lebih berpikiran luas, betul, lebih berpikiran open seperti itu. Bahwa memang masa depan itu semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi tugas kalian adalah untuk bersiap-siap untuk itu, belajar apapun. Sekarang kalau kalian jadi mahasiswa, jangan pilih-pilih belajar. Jangan pilih-pilih belajar. Terutama kalian masih muda ya, kalian baru berumur 18 tahun, baru berumur 17 tahun. Silakan lakukan apapun selama itu positif, selama itu baik untuk kalian, silakan coba, silakan terjun ke situ, silakan lakukan. Karena yang ini apa ya, berbagi aja ya. Karena nanti ketika umur kalian sudah masuk ke 25, sudah masuk 24 itu ya, kalian akan menyesal kalau kalian tidak mencoba dari awal. Ya. Nah, karena ketika kalian coba dari awal, kalian sudah tahu uh, apa yang terjadi di dalam itu, apa yang terjadi apa cara menggunakannya seperti itu. Apa yang harus kalian lakukan, kalian sudah tahu. Tapi kalau kalian baru berani mencoba ketika umur kalian sudah uh, lanjut, itu akan sangat terlambat ya. Ini terutama juga di lingkungan akademik ya. Jangan pilih-pilih untuk belajar. Pelajari semuanya.
Tidak harus mengerti, tidak harus mahir. Yang penting kalian tahu, oh ini seperti ini seperti ini. Nanti kalau kalian nyaman di situ, silahkan lanjutkan seperti itu. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Kita tidak bisa pastikan kita akan jadi seperti ini, kita akan jadi seperti ini. Kita bisa memilih, tapi tidak bisa memastikan seperti itu. Paham ya maksud apa ya? Makanya memang seperti itulah masa depan yang akan kalian hadapi nanti. Sangat luas peluangnya, sangat besar keterbukaannya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sepertinya tinggal 6 menit lagi nih untuk Zoom Bapak nih. Tidak ada, Pak. Halo? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, silakan di replay di forum yang ada di e-learning ya. Nanti akan kita bahas sama-sama deh. Nah, untuk kuis yang ada di e-learning itu akan kalian kerjakan di setelah pertemuan minggu berikutnya ya. Itu untuk gunanya untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi ini. Karena emang materi ini cuma teori doang, jadi Bapak perlu cek kalian paham nggak dengan materi ini seperti itu. Ini untuk minggu depan lagi, minggu depan ya. Setelah pertemuan minggu depan, setelah video minggu depan baru kita bahas ya. Oke, Theo, silakan ada yang ditanyakan? Iya Pak, terima kasih sebelumnya Pak, izin bertanya. Pak, kalau untuk misalnya kita yang baru awam tentang coding gitu kan Pak ya, itu aplikasi apa sih Pak yang bisa kita gunain gitu? Sama ada nggak Pak video tutorial yang bisa kita jadiin itu bahan ajar nantinya Pak? Oke, untuk Terima kasih Theo Pak. ya. Ya. Untuk program codingnya nanti akan kita bahas di minggu ketiga deh. Bapak akan ngajarin itu semuanya. Program codingnya seperti apa ya, seperti apa bentuk program codingnya, dan Bapak akan mengajarkan juga mengajak juga kalian terjun ke dunia coding seperti apa. Jadi akan Bapak mulai dulu dengan memperkenalkan kalian seperti apa sih dunia coding itu. Nah, itu kalian Bapak akan tuntun juga program codingnya kayak apa. Nanti akan Bapak juga kirim juga video-video untuk tutorial codingnya. Silakan diikuti nanti kuliahnya dengan seksama ya. Kita akan jalani itu semua juga, termasuk membuat programnya juga kita akan jalani ya Theo ya. Sama-sama mata kuliah ini itu akan kita kerjakan semuanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk mata kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kayak mau kuliah untuk mata kuliah offline, silakan siap-siap untuk ke kampus ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak. Terima kasih Pak.